Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap kita, hingga pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, tanggal 5 hari Jumat tahun 2022 dengan berdoa dengan kesadaran. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabdanya. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Tuhan Kaulah Pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Bapak Ibu Saudara, ayat perenungan kita hari ini sebenarnya merupakan bagian dari nasihat-nasihat praktis
yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ada beberapa nasihat praktis yang terkait dengan kehidupan orang percaya. Namun, satu hal yang menarik adalah rangkaian nasihat ini diawali dengan nasihat untuk bertekun di dalam doa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kehidupan doa. Karena itu, mari kita renungkan bersama. Dan ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Kolose 4 ayat 2 sampai dengan 6 akan dibacakan oleh Bu Monica. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, keberadaan setiap kami tidak mampu untuk mengerti dengan sendiri. Untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan untuk boleh kami mengerti dan memahami firman pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kolose 4 ayat 2 sampai dengan 6. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monica. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang berdoa. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose agar tetap tersadar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah kalian berdoa dengan tekun dan siap siaga sambil mengucap syukur kepada Allah. Dalam bahasa aslinya, kata berjaga di sini mengandung pengertian waspada yang menyiratkan suatu kondisi sadar dan siaga. Hal ini nampaknya terkait dengan praktek doa dalam kehidupan keagamaan masyarakat pada waktu itu, di mana pada waktu berdoa mereka mengalami kondisi tidak sadar. Setelah itu, berdoa dalam kesadaran juga menyiratkan pengertian berdoa itu jangan bersifat mekanis, seremonial belaka, tanpa memahami apa yang sedang didoakan. Di dalam berdoa, itulah Rasul Paulus mengajak jemaat Kolose untuk terlibat dalam pelayanan yang dilakukan Paulus. Hal ini berarti bahwa Rasul Paulus sangat menyadari betapa besar kuasa doa. Namun, kita perlu memperhatikan di sini bahwa pokok doa yang diajukan Rasul Paulus bukanlah pokok doa yang terkait dengan kesejahteraan hidupnya, melainkan tentang pelayanan yang dilakukannya. Paulus memohon dukungan doa jemaat Kolose agar ia dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Nampaknya permohonan ini terkait dengan cara yang tepat dalam menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya dalam ayat 4. Melalui permohonan dukungan doa ini, Paulus juga mengajak jemaat Kolose turut memberitakan Injil. Nasihat, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, tertuang dalam ayat 5, merupakan seruan untuk bersaksi tentang iman Kristen melalui kehidupan sehari-hari. Begitu pula halnya dengan nasihat
agar jemaat Kolose menjaga kata-katanya agar senantiasa penuh kasih dan tidak hambar. Melalui bacaan hari ini, marilah kita merenungkan. Kadang tanpa disadari, kita berdoa dengan tanpa kesadaran. Berdoa tanpa penghayatan. Sikap semacam ini membuat doa kita kehilangan kuasanya. Padahal dalam perenungan hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus sendiri menyadari besarnya kuasa doa itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk belajar berdoa dengan kesungguhan hati, sehingga berdoa dengan penuh kesadaran akan setiap kata yang kami ucapkan dalam doa itu. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita tindak lanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar berdoa dengan tidak terburu-buru, agar memiliki waktu untuk menghayati setiap kata yang kita ucapkan dalam doa itu. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.